Elektronika, fisika itu diserap sudah ke Indonesia ditambahin gitu, artinya ngitung-ngitung. Mekatronika, robotika. Tapi kalau kata bendanya nggak ada ikanya, robot, listrik. Elektronik itu nggak ngitung, nggak masuk ke hitung-hitungannya. Tapi kalau fisik nggak gitu. Tapi kalau udah fisika, robotika, elektronika, matematika, itu ya hitung-hitungan berkaitan dengan objek itu. Fisika, kalau ngomong fisik, buah mangga, fisik nggak kamu hitung. Tapi kalau fisika, sebuah buah mangga jatuh dari atas pohon, hitunglah kecepatan. kena kepala, berapa kecepatan gravitasinya? Paham ya? Robot, robotika, ya itu asal usulnya. Ya begitu juga dengan ini, namanya itemnya listrik yang kita kenal sehari-hari. Ini di atas kepala saya listrik, nama benda jadinya. Bahasa Inggrisnya electricity, kelistrikan. Elektrik itu datangnya dari elektron. Nama ntar kita lihat nama di atom itu ada yang namanya elektron. Nah, sama bule Amerika jadiin electronics. Asalnya dari elektron. Sebenarnya asal usulnya begitu. Ya, nama di atomnya elektron. Ya, ngurusin itu jadinya electronics. Elektronika, ada hitung-hitungannya. Nggak paham sampai Indonesia listrik. Ini apa beda negara. Ya, zaman sekarang kita sudah tidak bisa menghindari yang namanya listrik. Nggak bisa mundur. Kecuali mungkin orang Bali nyepi sehari nggak pakai listrik. Ya, tapi pasti di rumah main HP kan. AC, lampu, TV, laptop saya ini, pointer, kamu, jam tanganmu, segala macam itu semua dialiri listrik. Zaman sekarang kita nggak bisa menghindari listrik. Bahkan sebenarnya di badanmu ada listrik. Disebutnya itu ntar kita lihat. Statik. Ya statik. Ada badanmu ini atom juga. Ya itu kira-kira. Oke. Kalaupun kita menghindari listrik, kita nggak mainan listrik. Alam ini juga banyak listriknya. Mendung dikit, ya listrik gratis dari Tuhan. Nah sebelum ngomongin listrik, ya kita ngomongin partikel terkecil namanya atom. Atom itu kira-kira 300 pikometer, 0,0 nggak bisa ngitung 3 meter, 10. Kalau duit koin 500 rupiah, ya yang terbuat dari tembaga itu penny, koper itu tembaga. Ya, kalau duit segitu kecilnya itu terbuat dari 32 singkenaben orang atom. Ribu, juta, miliar, triliun, singkenaben. Duit 500 tembaga itu terbuat dari 32 singkenaben atom. Singkenaben itu nggak tahu mau bilang apa. Yang kita sebut tembaga punya duit emas itu, ya chopper itu. Nah, bahasa Inggrisnya chopper, bahasa Indonesianya tembaga. Ya, bahasa One Piece-nya rusak. Nah, itu terbuat dari 32 singkenaben atom. Ya, atom ya yang tadi jauh super kecil itu dikelilingi sama tiga partikel. Nah, sudah nggak bisa ngomong seberapa kecilnya, jauh lebih kecil dari debu. Itu dikelilingi oleh 3 partikel, namanya elektron, neutron, sama proton. Ya, sederhananya neutron itu yang netral, tidak bermuatan. Ya, proton itu yang positif, elektron itu yang negatif. P proton positif, neutron N netral, elektron nggak ada. Ya, jadi di tengah itu namanya nukleus, tapi nggak kita bahas kan. Ya kita punya 3 partikel, ya neutron, elektron, sama proton. Nah, ya nanti dia itu dipengaruhi sama jumlah proton. Ya, yang berbeda adalah jumlah protonnya. Yang positif nanti sama jumlahnya dengan yang negatif, dan inilah yang bertambah. Kalau neutronnya nggak bertambah. Ya, inilah yang membentuk benda-benda di bumi. Contoh, ya kalau
protonnya ada 29, itu tembaga. Itu atomnya tembaga. Jadi duitmu yang 500 gold itu, 500 tembaga tadi itu atom dengan 29 proton. Itu ada di tabel kimia. Kita nak ngomongin itu. Tapi biar kamu tahu aja. Jadi benda-benda di bumi ini adalah atom dengan jumlah proton yang berbeda. Dari yang udara, di situ kalau kamu zoom itu namanya tabel atom, ya ada hidrogen, oksigen segala macam. Dari yang kita hirup, kita nggak bisa lihat ini sampai meja, logam segala macam, air, itu semua benda di bumi inilah atom dengan proton yang berbeda. Jadi Tuhan itu nyiptain bumi itu ada hitung-hitungannya. Mau bikin tembaga, 29 proton. Ya, jadi benda-benda di bumi itu berbeda protonnya. Berbeda protonnya. Ini duit yang tadi, ini chopper yang tadi, ya dia punya 29 proton dan 29 elektron. Jumlahnya selalu sama. Jadi kalau positifnya 29, negatifnya juga 29. Itu yang 30 pikometer lagi, yang super kecil. Itu ngumpul, itu yang ngumpul banyak jadilah tembaga 500 perak. Ceritanya gitu. Ya, saya mewakili Tuhan. Siapa? Lo kan ngomongin ciptaan Tuhan. Jadi Pak. Ya, jadi chopper ya, tembaga itu adalah atom dengan 29 proton dan 29 elektron. Oksigen, itu hidrogen, segala macam itu juga beda. Terus hubungannya sama mata kuliah ini apa? Listrik adalah elektron yang berpindah dari satu atom ke atom. Belum. Listrik yang kamu nikmati hari ini, yang ada di TWS-mu, yang ada di jam smartwatch-mu, yang ada di atas kepala saya, yang bikin laptop saya lah, itu adalah perpindahan elektronnya. Makanya namanya elektrisiti, karena yang berpindah adalah elektron. Dihitung-hitung namanya elektronika. Sampai negara di Asia Tenggara jadinya listrik. Bayangin. Capek-capek saya ngomong dari tadi hanya untuk bilang listrik itu adalah elektron yang berpindah. Saya bilang yang tadi adalah jumlahnya selalu sama. Positif dan negatif di sebuah atom jumlahnya harus sama. Terus yang pindah adalah negatifnya. Apa yang terjadi kalau sebuah atom yang sudah stabil sama jumlah positif negatifnya, kedatangan negatif yang baru? Tidak menerima. Ketika dapat negatif yang baru, ini negatif yang ada di sini dilepas ke tempat. Karena dia jumlahnya selalu sama. Kalau kamu tanya saya kok bisa gitu Pak, tanya sama Tuhan. Itulah besar ciptaan Tuhan. Ya, jadi atom dengan jumlah positif negatif yang sama, ketika dia dapat elektron baru, ya jangan lupa tembaga, udara ini pun juga atom. Nafasmu, karbon dioksida itu ada atom juga. Nah, jadi ketika dia dapat negatif yang baru, negatif yang lain yang sudah ada akan dilepas. Ingat konsepnya, negatif itu harus sama jumlahnya dengan positif. Negatifnya pindah ke yang lain ketika dia masuk ke satu atom, yang lain tenang dengan jumlahnya sama. Ketika tidak ada media yang menampung, ketika terlalu banyak, di situ kan muncul konslet, meledak, terbakar, pasti atom itu selalu melepaskan yang negatif ketika ada negatif. Ya. Nah, perpindahan inilah nanti yang namanya current alias arus. Ya, jadi arus itu disebut arus karena perpindahan yang negatif. Ya, itu namanya arus. Positifnya kan diem, negatifnya yang pindah. Tahu ini? Genset. Genset? Ya. Generator. Pembangkit listrik. Isinya apa? Isinya mesin, Pak. Mesin. Awak, dinamo, magnet, Listrik. listrik kan yang dihasilkan. Bensin isinya, Pak. Bensin. Kata kuncinya. Ya, tapi jauh sebelum itu, ya, elektron itu dipindahkan dengan memainkan magnet dan kabel tembaga dan kawat tembaga. Jadi kawat tembaga, ya, elektronnya dipengaruhi dengan menggerakkan magnet. Jadi kabel tembaga itu, ya, dipengaruhi. Magnet kan plus negatif, positif negatif. Di kabel tembaga ini juga ada plus minusnya. Nah,
itu dipengaruhi. Karena ketika kita kan menggerakkan negatif kan, ya, negatif di tembaga itu bergerak ketika kita bawa magnet negatif. Jadi menolak dia, mental negatif, mental negatif. Ya, dengan tolak menolak itu negatif elektron yang di tembaga akan bergerak. Itulah listrik mengalir di kabel tembaga karena ada magnet. Jadi negatifnya diusir-usir. Jadi bukannya listriknya dulu yang minta, Nah, tapi justru karena magnetnya bergerak. Terus listriknya dari mana, Pak? Itu negatif itu mengalir di kabel tembaga. Dari elektronnya gerak. Ya, pertanyaannya mungkin Pak, magnet itu siapa yang gerak? Nah, jawabannya bensin dia kan. Itu angin, bensin dari mana? Ya, pembakaran fosil, dam, apa namanya, air itu kan muter turbin. Turbin itu muter ujungnya magnet, dan magnetnya begini-begini. Ya, angin, angin, ya angin, muter turbin. Turbin itu menggerakkan magnet sehingga menghasilkan listrik. Nuklir, ya, ya. Agak jauh sedikit. Kenapa bumi sekarang makin panas? Karena kebutuhan listrik meningkat. Kenapa kebutuhan listrik meningkat? Karena gadget kita makin canggih, video yang kita tonton makin tinggi resolusinya, internet yang kita butuhkan makin cepat, segala macam. Pokoknya makin sedikit, makanya buminya makin panas. Kamu hari ini main lagi? ChatGPT, Google Gemini segala macam, main kan? Main. Saya liatin power consumption-nya. ChatGPT saat ini butuh 226,82 juta watt hours untuk menjawab pertanyaan orang. Dia nyedot sekian listrik. Berapa fosil yang harus dibakar, berapa magnet yang harus digesek-gesekin, berapa macam-macam bensin, fosil, nuklir yang harus dibakar di dunia. Yang nggak habis-habis itu kan air terjun, angin, kita tahu ada angin nanti. Air terjun nggak air, nuklir, bakar fosil. Ya, kamu gampang aja ngobrol sama ChatGPT. Hai, lagi ngapain? Suka sama ChatGPT. Aku galau nih. Ya, kamu bakar bumi. Kamu bakar nih bumi hanya dengan chat sama ChatGPT. Ya, bikin dikasih tugas sama Pak Andika, dioper ke ChatGPT. Kamu bakar bumi. Itu realita yang terjadi. Ya, pelakunya siapa? Kita sendiri ya. Jadi ya, kita bakar bumi demi bot yang ngobrol nggak jelas sama kita. Sudah main game, dari main Dota. Ya, Google itu sudah mainan komputer dari tahun 70-80-an. ChatGPT baru muncul 2020-an. ChatGPT sudah 10 kali lebih boros listrik daripada Google. Google punya Google Drive, punya YouTube, punya Gmail, itu semua komputer itu lebih hemat daripada ChatGPT. Ya, karena itu yang butuh konsumsi listrik yang besar. Sudah paham sekarang maksudnya? Sudah connect semua? Kebayang. Ya, sudah kebayang dikit ya? Dari mana asal-usulnya, terus apa yang dilakukan manusia sehingga kita menikmati bumi terbakarin. Kalau ditanya pertanyaan, apakah listrik akan hilang dari bumi? Jawabannya, bisa hilang nggak listrik dari bumi? Kiamat, Pak, kiamat. Hilang dari bumi. Ya, suatu hari ada listrik. Kalau jawabannya diarahkan ke kiamat, hancur, segala macam. Tapi anggaplah tidak pernah kiamat. Apakah listrik bisa hilang? Bisa. Tidak tahu. Kan tinggal minyakin elektron. Atom itu ada di mana-mana. Ya, pernah dengar hukum kekekalan energi? Kekekalan. 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 Oh, kekekalan. Kekekalan. Kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan energi juga tidak dapat dimusnahkan. Listrik adalah energi. Kamu tidak bisa menghabiskan atau merusak, menghancurkan atom di dunia semua. Sehingga jawabannya listrik akan selalu ada. Kalau bumi hancur dikasih kaya. Kita tidak bisa itu. Kita bicara kan apakah listrik ini bisa hilang, bisa habis dari bumi. Ya, kita manusia tidak akan bisa menghabiskan atau menghancurkan atom. Yang ada adalah tambah mahal. Kenapa tambah mahal? Bikinnya makin sulit.
Kamu mau bakar apa? Indonesia punyakah kincir angin? Ya. Ada Pak? Kipas. Punyakah kincir angin kayak di Belanda itu? Berapa sungai atau air terjun di Indonesia yang ada turbinnya? Maksudnya berapa banyak? Sangat sedikit. Enak. Ya, Indonesia tuh main bakar-bakar. Makanya yang dibakar tuh batu bara. Kita tidak punya kayak di Belanda, Kosambi punya dam yang alir dikasih turbin. Ya, kita bakar-bakar. Makanya kalau mau ngambil sinyal di Jawa Timur tuh ada yang dari Jawa Timur yang butuh ton tuh. Ya, kan bakar-bakar tuh. Menyala terus ya, menyalawi gue menyala. Istri kali itu kan dari Buton tuh. Dan kamu masih aja ngecas HP, adaptornya dicolok sampai besoknya. Biar menyala. Capek deh. Ya. Oke. Ini sudah jelas. Terus ini apa? Emang ada magnetnya? Emang ada kabel tembaganya? Enggak. Terus kok menghasilkan listrik? Karena panas Pak. Terus Panas jadi gerak gitu. masa panas menghasilkan listrik? Kalau saya naik motor jam 12 siang, aku setrum dong ya. Kalau kamu ini korek di tanganmu setrum, ingat kan? Apa ya? Konduktornya itu. Kita bahas Pak. Konduktor panas. Panel surya itu bahannya silikon. Silikon kalau kena matahari elektronnya pindah. Jadi semacam ya bahan kimia, bahan plak gitu lah. Yang itu kalau kena panas elektron pindah. Ingat tadi elektron pindah jadilah listrik. Ya, kebebasan elektron. Kebebasan. Ya, terus kita tadi kan di awal itu elektron silikonnya pindah, tentu saja dia akan menarik elektron yang lain biar jumlahnya selalu sama di atomnya. Ya, yang ditarik itu adalah elektron dari udara. Ya, jadi elektron udara pindah ke silikon, elektron silikon karena panas masuk ke kabel tembaga. Inilah kemudian disambungkan ke baterai, ke apalah itu inverter, jadilah lampu-lampu di rumah. Sederhananya gitu. Nanti kita bahas. Ya, terus ya, tadi kita sudah bicara tentang perpindahan elektron. Ya. Nah, beberapa bahan itu sangat baik dalam melepas elektron. Bahan-bahan yang sangat baik dalam melepas nilon, melepas elektron inilah sekarang kita sebut dengan konduktor yang jadi kabel listrik hari ini. Emas, perak, perunggu, tembaga, logam-logam itu sangat baik dalam melepas elektron. Nggak butuh waktu lama, tahan juga. Ya, sangat baik dalam melepas elektron. Maka besi. Makanya orang ngalirin elektron sekarang pakai logam. Logamnya dibungkus sama yang buruk dalam melepas elektron. Jadinya karet pembungkusnya. Jadi di tengahnya adalah konduktor yang bagus dalam melepas elektron. Biar elektronnya nggak ke udara atau kemana-mana, dibungkuslah sama yang buruk dalam melepas elektron. Sehingga elektronnya diam di dalam. Jadilah dia kabel hari ini. Pernah nggak membayangkan kabel listrik tapi kebuka karet? Berarti mana-mana itu. Nyetrum Pak. Ya, satu, kalau kamu nggak nempel aja tangannya bisa nyetrum. Ya, karena elektronnya mengalir lewat udara. Udara itu nempel ke kulitmu, ya kan? Kayak radiasi gitu. Oh, ada radiasinya. Dua, selain nyetrum, ya, yang sampai di ujung akan menurun karena elektronnya lepas. Kamu boleh buktikan, cajar apimu kamu buka kulitnya, cas apimu. Satu nyetrum, dua cas lama. Nah elektronnya kemana-mana. Ingat atom udara dua atom. Tinggal aja keluar kemana-mana elektron. Makanya sekarang orang ngalirin listrik pasti dibungkus sama isolator namanya, yang buruk dalam menangkap atau melepas elektron. Kabelnya adalah yang bagus, sehingga dia akan lari di dalam itu. Kebayang sekarang, jelas semua. Jelas semua ya, asal usulnya jelas semua, clear ya. Beberapa atom sangat bagus dalam melepas elektron.
atom-atom yang bagus itu sekarang kita kenal dengan nama emas, tembaga, besi, perak. Beberapa atom buruk dalam melepas elektron. Itu yang sekarang kita kenal dengan plastik, karet, Apalagi itu rubber. buruk dalam melepas. Ini istilah aja, ya sehari-hari saya yakin semua sudah tahu. Ya, yang pertama ada namanya voltage, volt, V simbolnya. Ya, kamu pasti familiar dengan charger HP mu berapa? 5 volt. Charger laptop berapa? 19 volt. Listrik rumah berapa? 20 volt. Ya, volt itu saya nggak jelasin dengan rumit. Volt itu adalah bagaimana atau seberapa kuat elektron itu di-push. Power untuk nge-push elektron itu namanya volt. Ya. Kalau kamu HP-mu 5 volt, kamu charge pakai charger laptop 19 volt. Apa terjadi? Elektronnya terlalu cepat masuk, ujung charger HP-nya meledak. Karena elektron tadi butuh dari udara. Bayang ya? Clear, jelas kan? HP-mu hanya bisa 5 volt. Ya, dimasukin yang 19 volt. Terlalu banyak elektron numpuk, elektron ini membengkak. Dia pengen ke udara. Ya, jadi pintunya kecil yang masuk banyak. Ditekan. Ingat, volt itu tekanan. Sehingga dia butuh keluar. Ya, makanya meledak, terbakar ujungnya. Jadi elektronnya mencari udara. Volt adalah push. Ya, satuan bagaimana elektron itu di-push. Ampere itu arus. Sederhananya adalah jumlah elektron yang lewat. Satuan untuk menghitung jumlah elektronnya. Sederhananya gitu. Volt adalah tekanannya. Ya, yang pindah A arus ampere. Charger laptop 19 volt 3,42 ampere. Jadi 3,42 elektron dengan 19 tekanan. Berapa banyak aliran elektron yang dibutuhkan untuk membuat suatu komponen bekerja? Beli lampu aja yang berapa watt? 10 watt. Ya, itu adalah satuan ya yang berarti adalah berapa banyak aliran elektron yang dibutuhkan untuk membuat suatu komponen elektronika bekerja. Memang agak ambigu ya kalau dia. Banyaknya elektron disebut ampere, tekanannya namanya volt. Ya, berapa banyak aliran itu watts. Yang ini nggak perlu dihafal. Joules ini satuan yang kecil yang familiar dengan kita, kWh. Di rumahmu pasti kWh. Berapa listrik di rumah? 1300 kWh. Ya, kWh itu adalah sebutan untuk ya berapa banyak kelistrikan yang sudah kita gunakan. Tanggal 1 sampai tanggal 5 sekian kWh. Kulkas ini sekian kWh. Komputer ini sekian kWh. Ya, kalau dikaitin sama joules, ya 1 kWh itu rumusnya jadinya 3.600.000 joules. Nanti kita belajar ini lebih dulu. Saya next dulu. Nah, ini contoh perhitungan sederhana. Misalnya kita mau ngitung kulkas. Misalnya kita menghitung kulkas. Saya punya contoh yang lain, saya skip aja ya. Nah, kita pindah ke standar listrik di dunia. Kamu harus tahu, beda negara itu beda standarnya. Beda negara, beda standar. Yang di Amerika rata-rata penggunaan listriknya lebih kecil, hanya 100 volt. Jadi listrik di tembok itu 100. Kalau di kita kan 220. Terkenal kan 220. Ya, kalau di Amerika dan negara-negara warna biru itu hanya 100 sampai 127. Kalau di negara kita, negara yang ini ke kanan itu yang kuning dan coklat itu listriknya 220. 220 volt tekanan listriknya ya. Ini ada cerita sejarahnya. Ya, saya cerita sedikit, kamu bisa cari di internet. Amerika itu terkenal pencetus listriknya adalah Thomas Alva Edison yang bikin lampu. Dia eksperimennya pakai listrik kecil-kecilan. Jadi dia bereksperimen dengan listrik untuk bikin lampu kecil waktu itu dengan voltnya kecil. Ya, sehingga pengaruh itulah yang menyebar di Amerika. Ya, yang membuat orang-orang Amerika tuh pakai listrik yang kecil sehari-hari. Cina dan segala macam itu mainan listrik besar-besaran. Bikin pabrik, bikin kereta. Ya, zaman itu intinya main yang besar. Ya, itulah yang membuat kita jadi pengaruh. Ya, karena kita kan pakai barang Cina aja,
Ya, sehingga terpengaruh oleh G20 tadi. Jadi kalau kamu beli appliance, beli peralatan rumah tangga, peralatan listrik dari Amerika, hati-hati perhatikan apakah dia 110 atau juga 220 sama kayak kita. Ya, apa yang terjadi kalau kamu beli 110 terus kamu bawa ke Indonesia, kamu colokin? Yang tadi tekanannya terlalu keras. Dia hanya 110, kita 220. Apa yang terjadi kalau barang yang kita biasa 220, ya kita bawa ke Amerika? Setengah lilin. Ya, kayak molotov kebelet-kebelet gitu kali ya. Kurang elektron yang masuk. Setengah nyala. Amerika, Jepang, yang A yang kayak hidung babi. Sama-sama Amerika, yang B beda. Cina, Eropa pakai dua itu. Makanya setrika-setrika Cina tuh semua bulat gitu ya colokannya. Terus yang colokan 3 India, Nepal, Sri Lanka, Prancis kayak gitu, macam-macam. Ini ada di internet ya. Kita ada di Jerman, Austria, others. Indonesia mana ya? Yang C. Yang C lah. C ya? Barang kita Cina semua ya? Iya. Sekarang kamu tahu colokan 2 itu punya siapa? Punya Indonesia, punya Cina. Kita pakai. Ya. Sekarang semuanya makin jelas. Besar coba-coba. Ya, negara kita bikin colokan aja bisa. Boleh dicabut di rumahmu, kulkas, mau TV, ya, semua pasti. Kadang Bude travel kerja dari Amerika ke Bali pasti colokannya yang lain. Beli ya. Itu dia beli batok-batok. Tapi jangan khawatir, negara kita ahlinya bikin batok, bikin saklar ya. Praktek kita ini. Iya, ya. Bikin batok bosku. Ya, besok siapa tahu kamu mau traveling, nah cek juga. Ya, karena belum tentu di luar negeri itu punya batok. Ya, itu semua diatur sama International Electron Technical Commission (IEC), ada organisasi. Jadi kalau sebuah negara dia mau, aku tuh mau pindah tegangan, aku mau bikin batok sendiri, ada organisasi internasionalnya. Pernah lihat label ini? Energy Star. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Satu punya kiri punya Amerika, kanan punya Eropa. Negaranya memberi label ke barang elektronikanya kalau barang itu hemat energi. Indonesia? Indonesia Gas import. Ada minta yang tangkan. Motor listrik gas. Negara kita apa-apa impor, kadang sedih juga ya. ITS bisa bikin motor listrik padahal ya. SMK bisa bikin motor listrik kan? Ya begitulah. Nanti kalau dilanjut jadi warga negaraan. Nah, jadi kiri Amerika, kanan Eropa dia punya label ya, jadi sangat care dengan penggunaan listrik. Jadi kalau kamu beli kulkas yang ada stiker ini nih lebih hemat loh. Jadi nggak hanya untuk bumi, nggak hanya untuk dunia, untuk biaya tagihan juga. Jadi di label. Jadi barangnya disertifikasi. Jadi kalau orang-orang Amerika, orang Eropa, kalau kamu nanti siapa tahu belanja ke situ, nah pilih barang yang begini, ini jauh lebih hemat.